Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investorologis. Kali ini saya akan bercerita tentang metode saham yang saya coba kembangkan. Nah, sambil minum Nestle gitu. Berbrand, bukan endorse, cuman karena ya enak aja minum ini, sehat gitu kan. Jadi yang pertama, saya adalah penganut paham dividend value investing radikal gitu. Jadi saya katakan radikal untuk memastikan pada diri saya sendiri bahwasanya ya itulah metode yang saya pilih dalam hal investasi gitu kan. Jadi begini kawan-kawan, dalam hal investasi saham ini banyak sekali metode aliran gitu kan, kayak kalau kita bilang technical analysis, itu orang technical analysis pun saya pernah cerita mereka itu terpecah-pecah lagi gitu kan. Ada yang technical analysisnya kayak gini, ada yang gitu kan. Kemudian ada yang namanya value investing. Nah, value investing ini masing-masing orang pun berbeda-beda lagi pengembangannya kan, tapi konsep dasarnya sama gitu. Berinvestasi berdasarkan nilai gitu. Mencari perusahaan yang dijual di bawah nilai seharusnya gitu. Mencari saham yang dijual di bawah harga wajarnya. Itu konsep dasar value investing. Nah, kan ada dua aja dia sebetulnya, dua pecahan besarnya dua, technical analysis sama value investing. Tetapi mungkin ada satu lagi yang bisa kita sebut bandermologi ya. Saya kurang tahu kalau itu, tapi itu ada dan pernah saya baca juga sedikit. Nah, jadi tiga berarti ya, bandermologi, technical analysis, dan value investing. Nah, tetapi dari tiga cabang besar ini turun ke bawah, pengembangan dari konsep dasarnya ini banyak lagi gitu kan, pecah lagi cabang-cabang. Nah, saya ada di value investing gitu. Dan salah satu metode yang saya pakai adalah metode yang saya kembangkan sendiri. Metode yang saya coba kembangkan sendiri, dividend value investing. Nah, apa itu inti dari dividend value investing? Inti dari dividend value investing adalah kita mencari saham berdasarkan pemahaman value investing. Kita cari saham yang bervaluasi murah, dijual di bawah harga wajarnya, berfundamental bagus, perusahaannya jelas, produknya jelas, dan dengan catatan kita tambah filternya, dia harus membagikan dividen secara rutin. Oke. Nah, terkait besaran berapa dividen yield yang diterima, saya sendiri memberikan lagi filternya minimal 4% gitu. Jadi kalau si saham ini hanya rutin aja tetapi tidak membagikan dividen minimal 4% secara rutin, dividen yieldnya ya, saya nggak akan pilih gitu. Jadi makanya kita katakan tadi dividend value investor radikal, karena filternya berat sekali gitu. Jadi kenapa sedikit saham yang mampu menembus filter itu, tetapi bisa saya pastikan kalau dia mampu menembus filter itu adalah saham perusahaan yang good company lah gitu. Nah, terus ada berapa saham yang bisa terfilter dengan metode itu? Contoh-contoh sahamnya bisa saya katakan, kalau waktu IHSG kemarin 7.000, sekarang kan udah 7.200, 7.300 kan. Waktu di 7.000 pilihannya ada beberapa, tapi kalau misalnya sekarang tinggal paling satu atau dua saham aja gitu kan. Nah, contoh sahamnya apa? Misalnya kalau kita pakai metode ini, kita akan ketemu pasti sama Adro Energi ya kan. Kenapa? Karena P ratio-nya di bawah 9 kali, price to book value-nya di bawah 1 kali. Itu good company, labanya besar, produknya jelas, bisnisnya jelas, ownernya
orang-orang yang bagus di bidang bisnis, kemudian dia bagi dividen rutin 2 kali dalam setahun dan di atas 4% selalu dividen yieldnya. Oke. Kemudian kita pasti akan ketemu sama Pegas. Kenapa Pegas? Karena P/E ratio-nya di bawah 9 pada saat itu, waktu harganya masih 1100-an, price to book di bawah 1, rutin bagi dividen, dan dividen yield-nya di atas 4% setiap tahun. Oke. Kemudian pasti kita akan ketemu sama Astra, ASII. Oke. Astra perusahaannya jelas, produknya jelas, bisnisnya jelas, siapa yang punya jelas. Kemudian bagi dividen rutin 2 kali dalam setahun. Pada saat itu price earning ratio dan price to book value-nya di bawah 1 dan PER-nya di bawah 9. Oke. Kemudian kita akan ketemu sama apa lagi? Kita akan ketemu sama Tugu Insurance. Tugu Insurance labanya bertumbuh, perusahaannya jelas, bisnisnya jelas, siapa yang punya jelas, Pertamina pemegang saham terbesarnya, kemudian rutin bagi dividen semenjak di IPO, kemudian price earning ratio-nya di bawah 9 kali dan price to book value-nya di bawah 1 kali. Jadi kita memang akan mendapati sedikit pilihan dari 930 emiten di Bursa Efek. Kita akan mendapat sedikit pilihan karena filternya betul-betul kuat dan sulit ditembus gitu kawan-kawan. Jadi memang saham-saham yang terpilih yang bisa menembus filter itu gitu kan. Nah, belakangan saya juga mempelajari terkait growth company, konsep dari Peter Lynch ya kan. Nah, growth company ini ciri-cirinya dia market cap-nya nggak terlalu besar, belum terlalu besar, tapi bukan berarti nggak akan besar. Punya potensi akan besar tapi belum terlalu besar. Market cap-nya mungkin katakanlah labanya mungkin masih di bawah 1 triliun gitu, masih ratusan miliar gitu kan. Nah, tetapi labanya itu tiap tahun bertumbuh terus. Misalnya 2020 10M, 2021 16M, 2022 23M, 2023 80M ya kan. Bertumbuh terus, dia naik terus, dia naik terus dia ke atas. Nah, labanya naik terus, kemudian ownernya bagus, produknya jelas, perusahaannya jelas, tetapi biasanya valuasinya udah nggak murah lagi gitu. Nah, jadi kecuali kita beli dia dari IPO ya, karena waktu dia IPO pun memang valuasinya udah nggak murah gitu. Jadi dia menitik beratkan bukan pada valuasi, dia menitik beratkan pada pertumbuhan labanya itu, gitu dia. Jadi dia itu intinya tadi growth, saya katakan bertumbuh dia, growth dia terus labanya, gak pernah sekalipun turun dalam situasi tahun bagaimanapun gitu kan. Dan biasanya itu NPM-nya atau net profit margin-nya itu atau ROE-nya tinggi. ROE-nya katakanlah pasti di atas 10%, NPM-nya mungkin di atas 10% juga gitu. Nah, apakah ada saham seperti ini di Bursa Efek Indonesia? Ada kawan-kawan. Dan saya cukup tidak teliti untuk melihat itu potensi itu dari awal. Contoh sahamnya apa? Contohnya adalah Cleo. Nah, coba kalian cek laba Cleo. Pernah nggak turun sekalipun? Nggak pernah. Laba Cleo itu selalu naik kawan-kawan. Dalam 5 tahun terakhir, dalam 7 tahun terakhir, pokoknya naik aja terus gitu. Nah, harganya sebelum 2023 dan 2024 ini, katakanlah sampai 2022, dia naiknya itu masih pelan tuh, masih pelan santai kan, masih agak landai, masih naiknya pelan gitu kan. Gitu 2023 ngegas dia, boom 2024 melaju kan. Jadi secara 1 year harga sahamnya itu mungkin udah naik 100% saya kira. Saya lupa pastinya berapa. Mungkin Cleo udah naik 100%. Nah, begitulah contoh salah satu perusahaan yang grow. Tetapi menemukannya cukup sulit gitu kan, karena kita terlalu banyak emiten di apa ini kan, Bursa Efek Indonesia ini kan gitu. Jadi kita memang harus betul-betul rajin lah gitu men-screening saham di Bursa Efek gitu kan, supaya dapat peluang-peluang yang bagus gitu kan. Nah, kembali lagi ke dividen value investor tadi,
itu tadi, metode ini gak akan mempertemukan kalian sama saham-saham kayak misalnya Pani, Brand, PTRO, Cuan, TPIA, gak akan. Yang grupnya, bukan grup, yang harga sahamnya itu naik gila-gilaan, kita nggak akan ketemu sama itu kawan-kawan. Kenapa? Karena memang jaring filternya sangat kuat sekali. Tapi satu hal yang bisa saya cukup yakin untuk pastikan, kalau kita bertemu dengan saham dengan filter metode dividen value investor ini, saya cukup yakin itu adalah saham yang good company dan tingkat keamanannya kalau kita masukkan uang ke situ itu tinggi banget gitu. Karena dia menang dalam 2 skenario kawan-kawan. Apa yang saya maksud menang dalam 2 skenario? Maksudnya adalah kalau misalnya saham seperti Adro, misalnya saya tadi kasih contoh Adro kan, saham seperti Adro turun, misalnya harga batubara global turun lah ke 50 atau 60 dolar per ton, turun, kita mendapatkan peluang. Oke, kenapa saya katakan peluang? Karena kita tahu ini good company gitu, ada masalah yang temporary gitu kan, sementara ya kita peluang untuk masuk lah, harganya rendah gitu kan. Kenapa saya katakan lagi peluang? Karena kita tahu ini saham perusahaan yang rutin membagikan dividen. Jadi kalau harganya makin turun, misalnya ada satu masalah nih, turun kan, ya kita anggap sebagai peluang. Kenapa? Karena dia bagi dividen gitu. Jadi kalau kita beli makin banyak, otomatis apalagi dia turunnya di bawah harga rata-rata beli kita, kan kita jadi turun harga rata-rata beli kita sebelumnya kan, average down kita artinya kan. Misalnya saya beli Adro di 1.300 gitu kan, ada masalah saham Adro jatuh ke 1.000 atau 1.100. Nah kalau saya beli lagi saham Adro waktu di harga 1.000 atau 1.100, otomatis kan rata-rata harga beli saya nggak 1.300 lagi kan, nurun dia kan, entah 1.200 entah 1.250 gitu kan. Nah lot saya bertambah, lot saham saya bertambah kan. Nah jadi kalau dia bagi karena saya tahu saham ini pasti membagi dividen, waktu dia bagi dividen yang saya terima naik otomatis. Kenapa naik? Karena rata-rata harga beli saya udah turun, ya kan? Nangkap gak logikanya? Nah kalau dividen yield saya naik, jadi saya menang di satu sisi, dividen dia tetap bagi, dan kalau dividen yield saya makin naik gitu kan. Nah di satu sisi lainnya, kalau saham itu pulih lagi, harga sahamnya terbang lagi, saya dapat dari capital gain lagi kan. Tambah lagi kalau dia laba besar, dia bagi dividen, makin besar lagi dividen yield saya kan. Nah jadi itu konsep dividen value investor ini memang filternya kuat banget, dan untuk menemukan saham yang menembus filter itu sulit, jadi pilihannya sedikit. Tapi itu tadi, kalau kita dapat peluang untuk keamanan dan kenyamanan kita berinvestasi itu besar banget gitu sih. Oke, itu aja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Untuk kawan-kawan yang mau baca ebook saya atau mau online class, silakan chat WA aja di WA yang udah saya taruh di keterangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividen Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar
kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.